Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Indonesia. Masih di Indonesia dan selalu di Indonesia ya. Survei Indonesia, salam perubahan, salam akal sehat. Nah, masih seputar Ibu Irma ya. Maaf Bu Irma ya, kami masih berselisih paham dengan Bu Irma ya. Terkait buruk sangkanya Ibu Irma Caniago ini terhadap Rocky Gerung. Kata Bu Irma, Rocky Gerung ini mendalami kitab suci hanya untuk berdebat, ya, bukan untuk diimani, katanya begitu kan. Hmm. Nah ini perspektif saya ini jelas menyelisihi Bu Irma, ya, dan Bu Irma itu telah berburuk sangka ya terhadap Rocky Gerung. Karena yakin Ibu Irma tidak ngerti internal yang lebih intrinsik gitu kan bagi Rocky Gerung. Ya. Nah, ini perspektif saya, Bu ya. Ibu buruk sangka terhadap Rocky Gerung dan saya berbaik sangka, Bu. Ya. Baik sangka saya terhadap Rocky Gerung ya terkait pernyataan Ibu Irma ya. Rocky Gerung ini mendalami kitab suci hanya untuk berdebat, bukan untuk dimani. Nah, kalau menurut saya, Rocky Gerung mendalami isi Al-Quran, ya kitab suci katakanlah, gitu kan. Itu kalau menurut saya Rocky Gerung sedang ya mencari kebenaran yang hak, gitu kan. Dan jika sudah ditemukan kebenaran hak itu secara kafah, ya bisa saja di situ Rocky Gerung konsisten untuk menjadi mualaf. Ya, dan itu adalah wilayah Allah untuk memberikan hidayah. Ya, dan saya mempunyai keyakinan sih Allah Rahman Rahim ya sandarannya, ya melihat hambanya yang sedang melakukan jihad gitu kan, mencari kebenaran katakanlah, bahkan berani menentang ketidakadilan, ya. Kalau menurut saya disitulah Rahman Rahim Allah kelak ya, entah kapan waktunya bisa saja Allah memberikan hidayah. Ya memberikan husnul khotimah di ending kehidupannya, ya. Nah, kalau perspektif saya seperti itu, Birma. Ya, adapun Rocky Gerung ini sering berdebat, ya. Kemudian menggunakan kitab suci dalam konteks ini Al-Qur'an, itu lebih bagus. Ya, artinya Rocky Gerung ini sudah mengakui ya kebenaran-kebenaran Al-Qur'an. Ya kan? Jika memang Rocky Gerung ini sudah kafah totalitas, nah disitulah mungkin bisa saja konsistensi Rocky Gerung untuk menjadi mualaf seiring dengan hidayahnya dari Allah. Nah, seperti itu Bu, kira-kira kalau menurut saya. Ya, seharusnya kita nih sebagai muslim, ya, para ulama, para kiai, para habib, para gus, seharusnya malu ya terhadap orang non muslim saja. Kata Bu Irma ini nggak jelas agamanya, ya, berdebat, ya, menjadikan antitesis ya terhadap tesis ketidakadilan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Itu orang muslim saja menggunakan dalil Al-Qur'an dalam berdebatnya, ya. Nah, seharusnya kita sebagai muslim malu, ya, tidak mempunyai keberanian seperti halnya Rocky Gerung. Sebetulnya tugas menegakkan kebenaran dan keadilan ya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas ulama, tugas orang Islam. Tapi kenapa Allah memberikan contoh kepada orang Islam ya dipilihnya ya seorang Rocky Gerung untuk menegakkan keadilan. Ya, ini bicara intrinsik loh Bu, ya lebih hakiki. Ya, jangan bicara terkait logis dan zohir saja. Hal-hal yang mengenai sekuler, ya hal-hal keduniaan saja. Ya, kalau memecahkan suatu persoalan, ya itu pakai hukum kausalitas, sebab akibat, dan gunakan dua ilmu, yaitu ilmu logis dan ilmu yang non logis, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya
misterius, ya, ilmu Allah tentunya. Ya, jadi dua pakai ininya apa metodenya. Metode intrinsik dan metode logis. Nah, baru itu ketemu persoalan, ya. Dan apapun yang terjadi, segala persoalan, ya, cara menyelesaikannya gunakan hukum kausalitas dan metode intrinsik dan metode intrinsik dan metode logistik. Kalau menurut saya ya, gitu Bu. Ini perspektif dan pemahaman saya, Bu. Saya tidak memiliki disertasi apa-apa. Ya, background pendidikan pun hanya SMA saja. Ya. Namun ya untuk apa namanya kepemahaman, ya Allah berikan kepemahaman. Walaupun tidak memiliki apa namanya disertasi ya pendidikan secara formal. Ya, disitulah Bu ya. Letaknya. Jadi maaf sebelumnya saya ini menyelisihi dan mengkritiki Ibu karena jujur ya, saya ini sangat terwakili gitu ya. Karena kami ini ya pada umumnya kurang mempunyai keberanian dan tidak mempunyai kecerdasan, ya, tidak mempunyai basic ilmu. Maka dari itu ya, dengan adanya Rocky Gerung ya, berani sekali mengkritiki kekuasaan ya dengan lantang ya, maka ini sudah melupakan keterwakilan kami. Ya, DPR di luar parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat di luar parlemen. Ya, saya yakin ya, jika Rocky Gerung ini nyalon DPR, ini melebihi suara apa namanya? Suara kriteria dari syarat-syarat menjadi anggota parlemen, pasti akan lebih. Mungkin separuh Indonesia memilih Rocky Gerung ya untuk menjadi parlemen. Saya yakin itu. Iya. Dari mana kita yakin? Karena ya Rocky Gerung ini adalah genuine, integritasnya asli. Gitu, kecerdasannya oke. Cuma saya sendiri ya harus mengakui ya kelemahan-kelemahan dari Rocky Gerung, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Kelemahannya apa? Kelemahannya Rocky Gerung ini masih dikuasai oleh Science. Science ini bahaya Bu ya kalau dikungkung oleh keegoisan. Inilah kelemahan Rocky Gerung. Maka Rocky Gerung itu sulit sekali untuk menjadi mualaf karena apa namanya dikungkung oleh science ya yang dikuasai oleh egoisme. Selalu menggunakan akal ya, logis gitu kan. Sementara sedangkan wilayah dogma ini adalah wilayah yang harus diimani, wilayah yang harus diyakini. Nah, Rocky Gerung belum nyampe ke situ. Ya. Dan mudah-mudahan untuk nyampe ke arah situ itu memang itu terkait kepada hidayahnya. Ya, kehendak Allah untuk memberikan hidayah kepada Rocky Gerung. Ya, Bu Irma, terima kasih ya, kira-kira itulah ya perspektif saya terkait endorse ataupun baik sangka terhadap Rocky Gerung. Ya, makasih Bu Irma atas kesediaannya ya dikritiki oleh kami orang yang termarginalkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.